Nah, sekarang bagaimana rasa berkendara menggunakan MG4 EV? Oke, sekarang dari driving dynamic dulu. Kita coba bahas, kita kupas dulu nih dengan Chris, gimana driving dynamic-nya? Gini, jadi ini waktu gue cobain menarik banget nih. MG4 itu kan dia penggerak roda belakang ya. Jadi driving dynamic itu enak banget. Dia suspensinya sporty, memang firm, dia nggak empuk lah. Tapi dia sporty, jadi enak buat nikung-nikung. Dan ban belakangnya kan penggeraknya roda belakang, nah itu enak banget tuh kalau buat nikung. Terusnya dia apa lagi ya? Setirnya sharp. Dia depannya pakai suspensi McPherson, belakangnya pakai independent. Jadi bawanya fun sih. Kalau gue ngeliat tuh fun to drive. Ya, independent itu tuh lebih napak dia. Iya, lebih napak dia dibandingkan torsion beam. Jadi kalau nariknya enak banget. Dan dia kan karena penggeraknya di belakang, jadi dia balance gitu, 50-50 depan belakang. Oh, I see. Kan baterai di bawah kan? Yes. Jadi udah center gravity-nya rendah, dia balance antar depan belakang. Depan tuh AC doang. Oh, okay. AC sama aki. Nah, belakang motor listrik gitu kan. Nah, jadi lebih balance. Dia punya dynamic-nya lebih balance. Wah, menarik. Jadi nggak berat depan ya. Kalau misalnya yang mobil penggerak depan tuh dia kalau pas belok tuh understeer gitu kan. Ini lebih oversteer dikit. Oh, oke. Dan dia tenaganya lumayan buat mobil sini kecil ya. 170 HP kalau nggak salah. Torsinya 250. Jadi kalau narik lurus, lumayan. 0-100 kalau nggak salah ini diklaimnya 7 detik sekian lah. Ya, untuk sebuah hatchback ya. dengan harga 300 sih, ini udah worth it sekali dengan akselerasi segitu. Itu dengan mengalahkan salah satunya saya nggak tahu tuh. VW. VW ya? Yang Golf, ya. Oh. Yang TSI tapi ya, itu udah kalah ya. Dan ini kayaknya dengan harga ya, coba ya. Oke. Wah, tarikan mobil EV gerak belakang. Berasa sih, oke banget sih tarikannya. Cuma ntar diomelin komplek. Nah, sekalian saya di bagian belakang. Ini belakang. Untuk bagian ride quality-nya. Sekarang masuk di ride quality, sejauh ini suaranya senyap. Jujur untuk jalannya ini masih jalan yang udah dicor ya. Iya. Jalan cor beton ini beda dengan aspal. Beda, dia pasti lebih kasar, lebih masuk mesin road noise, tapi enggak. Sejauh ini road noise-nya enggak, apalagi ini mobil kan nggak ada mesin ya. Jadi harusnya lebih terdengar masuk, tapi ini oke banget road noise-nya. Dia ini berasanya waktu di freeway karena nggak ada mesin kan, suara mesin obviously nggak ada. Cuma yang suara road noise-nya kalau dari 100 gitu ya, nah mulai masuk tuh. Tapi di peredamnya termasuk lumayan bagus, cukup baik lah. Betul. Dan tadi waktu belok yang tajam dan masih oke, nggak terlalu terlempar di belakang. Iya bener, bangkunya dia cukup sportif. Ya, dia ada support kiri kanannya nih. Jadi kalau pas belokan tajam gitu ya, guenya nggak mental. Nggak hanya di depan, tapi di belakang. Lihat, posisi recline-nya cukup dalam. Biasanya duduknya itu dia flat, kayak duduk di sofa ya. Tapi ini nggak, ini duduknya kayak kita masuk ke dalam. Jadi benar-benar tubuh tersupport dengan baik. Ini oke banget. Dan untuk bantingan balik lagi, di belakang saya oke. Untuk di depan apalagi ya? Iya. Di depan pasti nyaman. Di depan sih enak. Ini memang lebih driver car ya. Kalau buat yang di belakang emang bangkunya kan nggak bisa gerak tuh, cuma sekali aja, satu setting aja udah gitu. Betul. Dan untuk visibility bagaimana? Visibility dia bagus, cuman apanya lagi ya? Kalau saya sejauh ini gue nyetir nggak ada masalah sih, karena ininya tadi gue pikir bakal tutupin nih. Pilar A-nya ya? Tapi ada ininya. Oh, jadi bisa ngintip. Iya, betul. Jadi gue bisa ngintip mobil-mobil yang bagian spionnya itu di bagian bodi mobil, jadi bukan di bagian kaca. Dia lebih oke, dia punya lebih nolong dibanding yang kita pernah cobain tuh Stargazer. Betul. Wah, Stargazer tuh agak kecil ya. Pilar A-nya gede banget tebal. Kan. Jadi pas ngeliat kalau pas belok kanan itu mesti benar-benar ngeliat blind spot ya, karena takut ada motor gitu kan. Betul. Tapi kalau ini lumayan karena kelihatan ininya, jadi masih kelihatan juga dia. Ya, saya di belakang pun juga lebih jelas seperti ini, lebih oke sih. Terus lihat ke belakang gimana? Kaca spion? Kalau lihat ke belakang agak kecil. Oh, oke. Iya, jadi kalau kayak gini nih, misalnya dipasang nih kalau bisa kelihatan ya, karena di kaca belakang dia hatchback kan, jadi agak kecil. Oh, lebih landai dia ya. Jadi kurang wide sebenarnya. Jadi cuma apalagi ada sandaran kepala tuh.
berasa jadi kayak Betul. naik Lamborghini. Kaca kecil. Jadi ingat kayak Lamborghini yang zaman dulu tuh, Lamborghini Countach, kecil kaca belakangnya. Iya. Jadi kayak gini doang tuh. Karena ada kaca, apalagi ada orang belakang ya. Jadi kepala itu nggak akan masuk semua di sini. Cuma kecil sini doang kelihatannya. Tapi sebagai penumpang di belakang ini masih cukup oke visibility di depan. Biasanya dashboardnya mobil MPV kan tinggi ya. Ah iya, Nah kalau ini cukup dashboardnya rendah. turun rendah di bawah. Jadi rendah. oke. Untuk kaca samping memang ini cukup kecil, tapi masih oke. Nggak masalah. Biasanya ada mobil yang bagian shoulder line ini tinggi sekali, jadi tenggelam di bawah. Nah, Jadi, tapi ini cuman oke. yang gue notice ya, dia punya dashboardnya tuh harusnya warnanya lebih gelap. Karena kalau diterang, ininya nih reflektif. Oh, pantulan ya. Pantulan ke kaca sini. ya. Jadi kalau sini kelihatan nggak tuh? Yang kayak kisi-kisinya tuh kelihatan di kaca. Oh iya nih, tuh. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah ini yang nggak mengganggu tapi kelihatan juga, kayak annoying juga tuh. Tapi ininya kalau lebih gelap, mungkin lebih nggak mantul ya, atau bahannya lebih diganti gimana gitu. Nah, untuk ergonomiknya gimana? Posisi duduknya? Pengaturannya dari setirnya, Kalau posisi duduknya ini enak, karena dia punya bangkunya, dia kayak bangku Recaro kalau gue bilang nih. Oke. Jadi lumayan ada support di sininya, ada nih ya. Di apa namanya? Tie supportnya oke ya? Tie supportnya ada, di side supportnya juga ada, atasnya juga enak. Setirnya yang gue paling suka, karena setirnya dia bukan bulat, dia heksagonal. Oh iya. Jadi enaknya, yang gue notice tuh, kali ini kan ratanya, bawahnya rata ya. Kalau masuk keluarnya nggak kena kaki gue. Iya, betul. Tuh. Kalau biasanya kalau bulat kan kena ya. Iya. Ini nggak kena. Atasnya karena ini rata, agak rata, jadi nggak menghalangi Visibility ke depannya ya. Jadi rata gini tuh. Oh iya, betul. Dan ininya pun jadi kelihatan jelas gitu, nggak di insert of bulat mengotak ya, sesuai dengan dia bagian speedometernya ya. Betul. Dan ini kan ada jelas ya, ada genggam ini, jadi enak nih pegangannya tuh. Ah, tebel. Tebel. Saya pernah Tebel pegang karena tebel. ini pas gue lapisin berasa tebel banget. Ini setirnya tebel banget. Jadi Jadi enak. pengaturan dia bisa teleskopik. Bisa teleskopik. Terus untuk joknya dia bisa naik turun. Jok dia nggak terlalu komplit, jadi dia bisanya naik turun, maju mundur, recline udah. Gitu Oh, aja. oke. Hanya yang driver, nggak ada lumbar support. Nggak ada lumbar nggak support ya. Oke. Lumbar support nggak ada, hanya driver. Yang ini manual udah biasa. Ya, untuk di belakang saya juga tinggi 180. Ini tertopang dengan baik tie supportnya. Jadi nggak ada namanya saya tuh kakinya ngambang. Oh, Jadi gitu ya? seperti inilah tuh. Jadi oke banget dan jaraknya panjang. Biasanya kursi-kursi belakang tuh pendek. Jadi masih jauh dengan bagian kaki saya. Oh iya benar. Untuk legroomnya juga oke seperti ini. Jadi di depan dengan posisi duduk yang orang dewasa bisa duduk juga ya. Ini masih ada jarak lebih dari mungkin 15 cm karena di bagian kursi depan ini ada scoopnya dia masuk ke dalam seperti ini. Iya. Oke banget. Jadi kaki pun bisa masuk di kolong. Kadang kan mobil listrik karena tinggi ada baterainya, jadi ya pasti bagian kakinya kan ada naik. Tapi ini enggak. jongkok biasanya ya. Ini nggak berasa Tapi jongkok. ini enggak. Ini Jujur lumayan. seperti mobil biasa ini. Menarik memang. Lebih Jadi melonjor oke banget dia. saya bilang. Untuk ergonomiknya oke, kursinya oke. Tadi bagian tengahnya ini fabric campur dengan kulit. Nah, fabric ini juga bagus. Jadi kalau udara panas ataupun dijemur matahari nggak bakal berasa panas karena Ada pro kontra lah ya. Memang ada udara yang bisa keluar. kurang elegan gitu kan, tapi ini lebih robust. Iya. Karena lebih tahan lama lah. Betul, dari sisi positifnya lebih tahan lama dibandingkan yang full kulit pasti bisa Kalau getas. kulit panas. Ada garis-garisnya juga. Udah gitu mesti terus di maintain pakai moisturizer. Kalau nggak dia akan crack gitu ya. Nah, untuk reach-nya tadi ergonomik kita coba tangan jangkauannya apakah semuanya oke? Kalau ini posisi saya normal. Kalau saya sukanya begini agak rata. Ini so far bisa maju dikit ya. Apalagi mobil listrik sekarang. Tuh. Tombol sangat kurang. Iya gak sih semuanya di layar? Betul. Semua di layar. Ini gimana? Ini kalau ngelihatnya ini lumayan karena dia masih ada tombol yang waktu saya mau beli tuh deal breakernya tuh karena ada masih ada tombol fisik buat spion. Jadi masih ada cetek kanan. Ya, gitu jadi kan. shortcut langsung ya bisa ya. Cetek mantap kanan. ya. Dia ada tombol fisik langsung. Ada tombol kanan, kiri. Terusnya bisa buat lipat di bawah gitu kan tuh. Nggak usah pakai layar. I see. Jadi enak gini tuh. Yang lainnya lampu dia bisa auto leveling. Nggak auto sih sebenarnya, dia bisa manual leveling aja. Di adjust ya. Di adjust. Lampu auto. Lampunya udah auto, yang wiper belum sayangnya. Wiper belum. Apalagi yang lain sih standar ya. Power door lock, power window. Oh semuanya udah auto window semua. Oke. Nah, bagaimana dengan transmisinya? Pengaturannya. Jadi beberapa mode bisa kita coba. Kalau transmisi dia ada
4 atau 5 ya. Dia itu, nah kalau untuk mode itu kan diatur dengan di sini ya, di layar. Tapi bisa ada shortcut. Jadi shortcut ada 2 di sini nih. Oh, di bisa langsung bintang. di-setir ya. Jadi yang di sini kita bisa atur mau shortcut apa. Biasanya yang paling common itu yang ini adalah ini mode driving. Jadi normal, sport, Oke. custom, lalu snow, ya kita nggak perlu snow tapi ada. Lalu eco, lalu balik lagi ke normal. Udah dia scroll aja gini. Nggak enaknya jadi mesti scroll. Kalau dari enaknya dari normal ke sport langsung. Tapi kalau mau ke eco mesti berkali-kali. Snow dulu oke. baru eco. Nah, kalau yang di ini sekarang di settingnya untuk smart cruise control. Sini sekarang nih. Ini smart cruise control pakai ini. Jadi kalau kita jalan, Nah, boleh. Mungkin sambil jalan. Nah, Dan kita- sekalian apakah nanti bisa dites? Dia ada Bisa. regen. Apakah ada regen ya? Bisa regen diatur ada. levelnya? Nah, regen itu sekali nyala dia otomatis langsung di level 3. Oh, oke. Di level 3, jadi kalau kita mau mesti diatur either pakai ini atau bikin shortcut. Biasanya saya pakai shortcut, jadi ini gampang dengan pakai yang bintang ini. A itu auto, dia ngatur sendiri somehow pakai AI. Nah ini 1, lihat ya, kelihatan nggak? Kelihatan. 1, ini region 1, region 2, region 3. Oke. By default kalau nyala dia region 3. Nah yang kurangnya dari mobil, dia nggak ada memori. Jadi kalau kita matiin mesinnya, nyalain lagi, mesinnya oke matiin ini Balik ke default lagi ya? Balik ke defaultnya adalah ini normal lagi. Oh. Ini normal, ini nomor 3. Gitu. Kalau saya sih pas, karena memang biasanya saya pakai 3. 3-nya ini nggak terlalu aneh dibanding yang lain. Nggak terlalu berhentinya, nggak terlalu. Nah, coba kita tes ya. Nih, Berarti ini seperti 3 ya, apa? nih ya, 3 kan. Lepas gas. Pas gas, oke. Tuh. Not bad. Oh, nah sekarang Nggak kayak one pedal braking. Nggak kayak one pedal driving. berarti nggak sampai berhenti Nggak ya? nyampe berhenti. Masih Dia bisa akan crawling berjalan. mode Nah. seperti ini ya? Makanya saya berasa kalau gue nomor 3 udah pas. Jadi ya pas juga sih, nyala default ya nomor 3. Tapi kalau orang yang mau lebih loose kayak otomatis biasa mungkin mesti ganti. Nah, untuk nomor tiga, auto hold-nya, berarti. kita coba tes. Nah. Kadang kan auto hold pas lagi berhenti sama pas lagi jalan ada yang kurang natural ya dibandingkan kita yang pakai Dia parking brake. cukup enteng. Jadi kalau auto hold-nya dia Coba kita bisa diatur rem. pakai ini, tapi kalau udah diatur gini tinggal injak. Oke. Ini siap ready, tapi belum hijau ya. Dia mesti injak lebih dalam. Tuh baru hijau. Oh, oke. Jadi Nah, ini tunggu baru hijau. sampai Nah. warna hijau. Baru. Nah, coba kita Nah injak. kalau jalan tinggal ini sedikit ya light. Nah udah jalan. Oh, oke. Halus ya. Nah, halus. Cukup halus. Nggak berasa sampai musing injak Kadang lebih kan dalam. Nggak. iya dalam kadang ada seperti dek gitu kita kan jalan Ya, gitu ya. kita Ini pernah dulu nyobain yang halus. Kona ya. Kona agak ke dalam. Tapi ini enggak, relatif nyaman. Nggak berasa aneh gitu. Oke, untuk pedalnya, untuk pedal rem, pedal gas, gimana feel-nya? Kalau pedal, feel-nya dia responsif. Terutama ya kalau di Eco sih agak lemot ya, tapi kalau di normal atau sport dia responsif. Remnya juga, rem bisa diatur sih. Rem juga oke tuh. Oke. Nah yang kurang itu baru realize-nya mobil Inggris kan ya. Ini kan TPMS. Unitnya nggak bisa Satunya bar. diganti. Cuman bar. Oh, oke. Nggak bisa PSI. Jadi cari-cari gimana nggak bisa pakai bar. Ya udah nggak apa-apa, it's okay. Ya, oke. Ada konversinya sih. 2,7 itu 37 PSI gitu aja udah tahu lah. Nah, untuk AC-nya gimana? Apakah Kalau cukup dingin? AC cukup dingin. Kalau AC sih lumayan dingin. Dia AC semua di sini. Bisa kalau mau dipindahin menjadi di sini kalau mau. Cuman saya rasa it's okay. Nah AC ada memori. Kalau kita set nomor 2 di 24, dia akan di sini terus. Jadi nyalain lagi berikutnya dia udah di sini aja. Oh, oke. Gitu. Jadi it's okay lah dan nggak terlalu jauh ya posisi di sini. Nggak terlalu susah. Untuk sound systemnya gimana? Sound system sih agak pas-pasan. Kalau gue pas-pasan. Jadi ini kita coba aja nih. Tuh. Nah by default ini adalah volume natural ya, volume atas bawah volume, kiri kanan ganti station. Tuh. Kalau radio ganti station, kalau di Spotify atau Bluetooth ganti lagu. Oke. Ganti lagu volume atas bawah. Nah, kayaknya mesti dimatiin sebelum ada copyright. Nah tapi dia punya speaker karena OEM kan, dia bukan Yes. nggak pakai JBL apa enggak, jadi agak pas-pasan sih kalau gue bilang sih pas-pasan. Pas. Oh, oke. Iya jadi ya buat hari-hari ya better than nothing. Tapi kalau buat yang enjoy audiophile udah pasti gatel banget dan ganti. Dia ada 2 tweeter di depan,
woofernya di sini Oke. 2 dan di samping lo tuh kiri kanan. Oh, oke. Kayak biasa normal lah, 6 speaker lah. Ada 6 Nggak ada subwoofer. Jadi ya bassnya flat, treble segala macam ya agak cempreng lah gitu aja. Nah, terakhir kita untuk adasnya. Adasnya dia bagus. Cuman memang nggak canggih-canggih banget. Jadi kayak contoh gini ya, dia semuanya dilamsam jadi satu gitu. Oh, oke. Jadi kayak biasa kan di lane keeping assist sama lane center assist kan dipisah tuh. Ya. Bisa tanda setir sama tanda garis kan. Ini semua jadi satu. Digabungin dengan si smart cruise control. Oke. Jadi enaknya nggak usah pusing ngurusin. Pokoknya asal percaya mencet ini semuanya di jalan sendiri. Oh, jadi mesti ditekan satu tombol. Jadi dia nggak aktif, obviously nggak aktif ya. Tapi kalau kayak gini nih, Nah, kecepatan rendah apakah sudah aktif? nggak. Jadi mesti dijalanin sendiri. Tapi bisa aktif. Bukannya nggak bisa aktif ya. Dia ada yang namanya traffic jam assist. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini tombol yang ini ya, gue nyalain. Dia nyala. Defaultnya 30 km per jam. Oh, Tuh jalan kayak gini. Oke. Apakah bisa lebih rendah lagi speednya? Nah, coba ya. Nggak bisa. Nggak bisa aja. Paling rendahnya 30 Paling ya? rendah 30. Oke, jadi kecepatan 30. Nah, dia kalau mencet kayak gitu tuh semuanya nyala. Lane keeping assist, lane center assist, sama traffic jam assist semua nyala. Nih kalau pencet ini, tuh semua nyala. Oke, berarti termasuk dengan adaptive cruise controlnya ya? Iya, dia Bisa ikut following mobil di depan ya? satu button untuk semuanya. Dia bisa follow. Dan dia bedanya dengan yang lain yang pernah gue coba, kalau dia kan traffic jam kan, berhenti kan? Yes. Mobil depan jalan, dia jalan. Oke. Kalau Santa Fe kan nggak, atau si Kona. Kalau depan berhenti, dia minta izin dulu. Mobil depan lu jalan, lu nyegas. Iya. Nah kalau dia nggak, dia langsung jalan. Oh, oke. Jadi plus minus, enaknya dia langsung jalan, nggak enaknya kalau ntar kita melayan, tuh jalan mobilnya. Karena ngikutin depan. Terusnya dia incrementnya 5 km per jam. Oke. Jadi kalau misalnya gue nyalain cruise control itu ya, gue bisa atur kan mau berapa speed limit atasnya. Kelipatan 5 km per jam. Kalau mobil yang lain bisa 10. Oh, oke. Menarik. Ya, plus minus. Oke, ini untuk driving experience gitu, ya. Jadi mungkin kita wrap up ya. Jadi Iya. kesimpulannya mungkin secara kesimpulannya overall mobil ini seperti Oke, apa? kalau gue nyimpulinnya, ini mobil value for money. Value for money, best bang for the buck. Karena dengan harga 400, di bawah 400-an, 300 sekian gitu ya, lo dapat mobil yang proper menurut gue. Karena gue suka rear wheel drive. Dia mobil RWD, cukup besar, dengan gede, masih gede. Betul. Cukup buat hari-hari, nggak banyak gimmicknya, nggak banyak bling-bling gitu kan, nggak banyak bling-bling, tapi Spartan, minimalis, tapi semuanya ada. Yang gue suka masih tombol fisik buat spion, terusnya masih ada apa lagi ya? Di sini masih ada on-off AC, masih ada dikit, dan dia punya ininya relatif nggak terlalu susah. Tuh, coba sini aja udah. Ya, masih user friendly ya. Nah, user friendly, memang dia nggak secepat yang mobil lain. Yang gue pernah coba kayak apa ya, Santa Fe dia lebih cepet ininya. Ini lebih lama tuh. Dan dia kurangnya tidak ada wireless Android Auto. Dia masih wired. kabel ya. Nah, dia masih kabel. Kalau wirelessnya udah, tapi Apple. Apple CarPlay udah, Androidnya enggak. Nah, apalagi yang lain ya. Udah, fun to drive, tenaganya cukup 170, torsinya juga cukup 150, jadi ini value for money. Ya, saya sebagai penumpang juga untuk harga 300 Ya, ini udah worth it ya. 300-an lebih ini udah worth it. Ya nggak ada flashy-nya, nggak ada Di bagian sunroof, nggak ada belakang juga panoramik. oke, kelengkapannya di belakang juga fitur-fiturnya juga oke, ya charging masih bisa, tempat side pocketnya juga banyak, Ya. headroomnya juga oke. Ya walaupun di tengah tidak ada armrest, tapi tengah ada cukup oke armrest. lah. Dia apakah bisa lebih recline? Oh, dia udah fix ya di sini ya. Dia fix, nggak Nggak bisa. bisa lebih recline lagi. Tapi untuk Dia jarak punya ininya jauh, lumayan, tuh, udah gede. oke. Kompartemennya masih banyak. Kekurangannya dia belakang kagak ada lampu. Tidak ada sama sekali. Ya di Jadi kalau ya ada cuma ini depan doang. mengandalkan di depan ya. Nggak ada depan doang, atau pakai lampu yang lain. Udah, basically itu ada kacamata, ada visor, tuh. Tapi nggak ada lampu ya, tuh kan. Jadi Spartan lah ini, minimalis. Kualitasnya yang ininya soft. Nah, ntar lu bisa lihat kalau depannya ininya soft.
udah bagus. di Tapi ini belakangnya belakang udah keras, tapi hard plastik. sebetulnya nggak masalah sih. Tapi Soalnya nggak kadang masalah. ada reviewer ya bilang ini kenapa sih nggak soft, kenapa nggak ini? Tapi bagi saya yang penting durability-nya, ya gak sih? Iya, Dengan bener. yang keras ini kan sebetulnya lebih oke. Dan dia nggak terlalu kelihatan cheap gitu loh. Iya. Ada motifnya, jadi it's not Nah bad. ini piano black, di sini ada motif dia seperti silver. Ini Ini ada yang gue suka nih, dia punya lampu yang jahitannya warnanya berpendar. biru. Bagus. jahitan biru. Oh iya. Iya, jadi Menarik. menarik bagus itu, keren. Iya. Biru, warnanya nggak norak, semua full black. Iya. apa lagi ya? Lining di atasnya juga black. Di sini ada hook buat taruh baju. Oh iya bener ya. Airbag juga. Oh iya, dia nggak ada pegangan tangan. Iya. Nggak ada. Semua Pegangan nggak ada. tangan kosong ya. Zaman sekarang sih udah jarang. Udah jarang ya? Pegangan ya. Terusnya apa lagi ya? Dia masih dapat headrestnya, masih misah, nggak Headrest jadi bisa satu. dipisah. Iya. Di Ya kan? sini bagian nggak bisa diatur ya. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Ini bisa. Udah nggak? fix Oh ini ya. nggak bisa juga. Ini fix juga. Tapi oke sih, menurut saya zaman sekarang juga orang jarang ya untuk ngatur ya. Karena tinggi. Nah, buat gue yang tinggi 165-an ini pas gini nih. Iya. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Jadi ya. Saya juga tes juga udah pas sih sebetulnya. Nggak ada masalah. Terus kompartemen di sini banyak Kompartmen juga. juga oke loh. Di bagian bawah di sini juga masih ada, bisa untuk botol bagian sini. holder. Nah tadi di sini berpendar, ada lampunya, jadi power window bisa kelihatan. Oh iya bener, lampunya. Ini lampu-lampu udah nyala ya, berarti coba dinyalain lampu malamnya. Dia ini auto sih. Tapi Udah auto, coba kita Nah, auto nyalain udah. lampu. Oke, Ya ini nyalanya udah. switch on ya. Ini fix on semua. Oke. Ya yang berpendar bagian samping sebelah sini. Dia sennya sebelah kiri. Oh, Agak beda, oke. sennya sebelah kiri. Iya, tapi memang Ya biasa gitulah. Gitulah mobil-mobil. Betul. Ada mobil atau. Cuman mungkin ya sebelum nutup ini cukup unik juga setirnya. Oh, setirnya itu dia tadi ada tombol yang memang nggak tertulis, tapi memang bisa diatur ya. Ya, ini dua. Untuk 540 Itu di sini. ya, dua itu Jadi ya, kalau bisa gue diatur ya. slide gini dia di setting apa di mana ya? Di vehicle kali. Gue juga lupa. Mesti belajar juga nih. Nah, ini kayak kita bakal bikin sesi terpisah. Iya nih. Nanti kita bahas lagi. Nah, dia enaknya semua bisa diatur. Iya, tapi Bisa dimatiin tuh kayak rear collision warning bisa dimatiin kalau mau. Biasa gue nggak matiin karena buat safety ya. tapi untuk pengendaraan ya seperti ini impresinya. Nah ini convenience. Ya. Jadi function untuk left dan right switch-nya. Jadi kalau gue pencet ini, nah gue bisa pilih mau energy recovery artinya tuh regenerative braking. Ini buat yang sebelah kiri ya. Sekarang gue pakai drive mode. Jadi untuk yang snow, normal, sport, eco di sini. Oke. Bisa buat AC kalau mau. Atau bisa juga buat yang 360. Kamera 360 itu yang sebelah kiri, yang kanan juga kurang lebih sama sih. Tuh. Tinggal pilih. Jadi ada 4 opsi, bisa dipilih satu-satu di sini. Nggak bisa semuanya sayangnya. Oke, nanti kita bakal kupas untuk head unit ya. Heeh. Jadi untuk impresi pengendaraan performa seperti ini dari kami. Mungkin teman-teman jika sudah memiliki mobil ini atau pernah test drive, bisa komen di kolom komentar. Dan jika ada tambahan, kami bakal tulis di kolom deskripsi. Dan untuk walk around in-depth tour-nya nanti kami bakal buat juga yang lebih lengkap lagi. Iya. Jadi teman-teman punya gambaran seperti apa membeli mobil ini, apalagi mobil ini bukan mobil pinjam ya, jadi benar-benar mobilnya sendiri. Jadi Orang kita sendiri. ya pure hasil pemakaian, impresinya kita sendiri, bukan ada tambahan dari yang lain. Ya seperti ini. Jadi Dan clockwork. masih- Oh ada lampu di dalam clockwork ya. Dan masih ini wireless charging. Ya. Satu. Cuma satu Oke, ya. menarik. Oke. Terima kasih teman nonton, selalu bantu channel ini dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan follow IG Facebook Auto Expert Indonesia. Oke, sampai berikutnya. Terima kasih.